Anda dari Kristen? Saya agama Katolik. Katolik. Anda mau nanya atau mau ditanya? Silakan. Ini saya bertanya, tapi jangan bisa minta tolong kepada Pak Ustadz, bisa atau enggak? Saya minta tolong. Apa tuh? Saya minta pertanyaan, tapi saya habis dulu, jawab dulu, baru dipotong. Itu namanya kita menghargai satu sama lain. Yaitu Oke. belum kata orangnya belum habis, langsung dipotongkan, tidak enak. Kita makan juga tidak enak. Kita harus Pak, habis saya lihat orangnya juga, Pak. Ya, kayak tadi Bang Iwan dia mau mendengarkan. Saya juga nggak potong omongan dia gitu. Beda-beda orang. Kalonya yang tidak menghargai kan gitu, maka akan saya potong gitu. Saya tahu aturannya kayak gitu. Silakan. Ini Pak Ustadz, saya tidak umum banyak karena saya punya apa itu kan, saya kesini bukan cari ilmu ya, saya anak rantau, cari uang, itu aja. Tapi saya agamanya asli orang Katolik. Ini saya tanya kepada kakak Ustadz, kita punya kakak, iya ya toh. Ini saya menghargai, kita menghargai satu sama lain, itu aja. Ini saya tanya aja kakak Pak Yusuf bilang sekarang, sampai sekarang apa namanya namanya Muhammad itu sekarang di mana sampai sekarang. Dan yang kedua, hari raya ya, seperti kami orang Kristen dan Katolik ya, 25 kan punya apa itu Yesus Kristus melahirkan. Tapi sampai sekarang kakak punya agama Islam ya, gimana ya? Sampai sekarang belum ada dicatat di kalender bilang, oh agama yang ini, oh tanggalnya begini, harinya begini. Belum ada sama sekali sampai sekarang. Tapi orang Kristen sama orang Katolik 25 hari apa itu bangkit, hari lahirkan Yesus Kristus. Itu aja. Ini makanya saya tanya, sekarang Muhammad itu sekarang di mana, dan dia punya wajah, dia punya muka seperti Yesus ya, di mana? Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok orang teman kita ya, teman seperti Nandar sama, kenapa kok dia pakai lagi apa itu Tuhan kami itu taruh lagi apa itu gini lagi? Kenapa tidak taruh foto Muhammad punya foto atau Allah punya foto? Kenapa kok begitu? Baik, itu aja. Saya meminta ini aja, Pak Yusuf. Saya tidak pintar ya, tapi saya minta aja begini aja. Sekarang Muhammad dia sudah bangkit atau belum, dan dia punya wajah di mana? Itu aja. Baik. Itu aja. Saya punya. Jadi gini, itu aja. Allah itu bukan manusia ya, Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata. La itu dari hukuhul absor, dia bukan manusia yang dapat dilihat dengan mata. Jadi nggak mungkin ada foto Allah. Yang kedua, ya kenapa Nabi Muhammad itu tidak dipoto? Karena pada zaman tersebut belum ada fotografer atau kamera atau video. Ya. Gitu. Nggak ada. Ya. Makanya nggak ada foto Nabi Muhammad, nggak ada. Yang ketiga, ya kenapa tidak dipoto? Karena kita menghindari kesyirikan. Bisa aja nanti ada foto Nabi Muhammad ya malah disembah-sembah oleh manusia. Dikultuskan. Akhirnya syirik. Itulah alasannya kenapa foto Nabi Muhammad itu tidak ada, tidak dipublikasi juga meskipun ada gitu. Ya, nggak akan dipublikasi meskipun orang melukis ya karikatur, pelanggaran udah, karena nggak boleh dikarikaturkan. Agar apa? Menghindari kesyirikan. Itu alasannya kenapa foto Nabi Muhammad itu tidak ada. Oke? Jelas ya Pak ya? Menghindari kekultusan. Terus di mana dia sekarang? Semua para nabi itu wafat. Alam yang kami yakini setelah wafat adalah alam pembatas, yaitu barzah. Apakah Nabi Muhammad di barzah? Ya, tidak ada keterangan tentang hal itu, tapi Nabi Muhammad keterangannya ada di Allahumma
ar-rafiqul a'la. Dia hidup bersama Tuhan sekarang. Ada. Memang ya, memang jasadnya itu dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Cuma sekarang di mana dia ditempatkan? Dia ditempatkan di sisi Allah yang paling tinggi. Karena orang yang syahid, orang soleh itu hidup di sisi Allah dengan memperoleh rezeki. Tuh. Tapi sekarang Tuh kan yang- Muhammad sekarang sampai sekarang dia masih dikubur atau dia sudah dibangkit? Oh, jasadnya doang yang dikubur itu. Hakikat dia, ruh dia Kenapa? bersama Tuhan semesta alam. Nah, di mana? Kalau ada contohnya ya, seperti kampungnya Tuhan ya. Tapi sekarang Muhammad sampai sekarang juga dia tidak bangkit-bangkit. Kenapa kok kita Nah, doakan baik. dikubur sana? Baik. Itu aja. Belum sampai dunia kiamat juga, belum Oke. lahir terus. Itu gimana? Belum bangkit terus itu Jadi bagaimana? gini, Ini aja. jadi gini. Salah banding Anda, Bang. Ya, salah Anda membanding. Anda membanding Yesus dengan Nabi Muhammad. Yesus menurut Anda Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad itu nabi. Jangan kau banding apel dengan jeruk. Jangan. Kalau Nabi Muhammad nabi, banding aja dengan nabi-nabi yang lain. Ada nggak nabi-nabi yang lain bangkit? Kan nggak ada. Dan wajar para nabi itu mati. Wajar. Yang kagak wajar itu kalau ada Tuhan yang mati. Kan gitu. Itu Kalau saya nabi-nabi meminta nabi aja. Iya, Saya nabi-nabi meminta aja. Saya tidak marah. Abraham, Nabi Musa, Nabi Muhammad wajar karena nabi beliau wafat semua gitu. Yang kurang ajar itu kalau ada Tuhan yang mati gitu. Kok Tuhan kok mati? Itu Bang, jadi jangan Abang membanding Tuhan dengan Nabi. Banding Nabi dengan Nabi. Jangan banding apel dengan jeruk. Salah bandingnya Anda. Tapi kenapa kok Pak Ustadz? Kenapa kok orang yang seperti Pak Ustadz ya? Itu Pak Ustadz ya. Saya tidak marah. Kita saling melengkapi satu sama lain. Itu aja. Kalau saya omong salah karena saya punya bahasa itu jatuh bangun. Udah, Itu iya, makanya udah saya dijelaskan. bilang begini. Kenapa kok Pak Ustadz? Saya lihat Pak Ustadz live, saya lihat dan teman-teman juga saya lihat. Kenapa kok harus ke Madinah lempar batu-batu sama cium batu yang benda mati dan minum lagi kencing onta itu apa? Itu Baik Bang, habis maksudnya habis apa? ini Saya tidak marah, saya tidak protes. Baik, ya. baik. Saya tidak protes. Habis ini boleh saya tanya Kristen gitu ya. Tentang 3 hal ini juga saya tanya nanti ya. Kalau saya tidak jawab, Kang, saya ini saya tidak pintar seperti seperti Kak Edis, Kak RK, saya tidak pintar, tapi saya hanya cari cari Bang. di sini. Edis dengan RK itu, Edis dengan Anda lebih pintar Anda daripada Edis. Tidak, saya gitu. saya ini lebih bodoh, tapi Oke, jadi gini. Ya. Saya jelaskan dulu ya. Apakah di Arab sana minum kencing unta ya? Jawabannya tidak. Tidak ada dalilnya atau ayatnya dalam Islam itu umat Islam disuruh minum kencing onta. Di zaman Nabi ada namanya suku Uranah. Suku Uranah ini karena dia tidak tahan dengan suhu Madinah, mereka sakit. Lalu minta saran dengan Nabi untuk pengobatan. Nabi memberikan solusi dari kencing unta tersebut dicampur dengan susu. Tapi kencing unta itu tidak diperintahkan untuk seluruh muslim. Hanya untuk suku Uranah tadi sebagai pengobatan. Suku Uranah itu suku kafir. Habis dia minum kencing unta yang disuruh Nabi, mereka sembuh dari sakit. Setelah itu mereka mencuri untanya. Itu ceritanya, bukan muslimnya Bang, disuruh minum kencing unta, bukan. Itu bukan perintah untuk muslim, kencing unta itu untuk diminum ya, biar Abang tahu gitu.
Terus yang kedua, Bang ya. Terus yang kedua. Tadi apa yang kedua? Ke Arab lempar-lempar batu, puter-puter Ka'bah kan gitu, cium-cium batu. Bang, ya, tidak semua orang ke Arab itu lempar batu. Tidak semua orang itu ya yang ke Ka'bah itu cium batu. Haji dengan umroh itu beda. Nah, kalau nyari ritual ibadah itu ada perintahnya dalam Quran. Lalu kenapa lempar setan, katanya lempar batu? Itu sebenarnya hanya simbol. Kita melemparkan kejelekan kita yang ada dalam diri kita keluar gitu. Itu hanya simbol lempar batu itu. Jadi apa yang buruk dalam diri kita ya, selama ini kita punya penyakit hati, atau selama ini kita ada kelakuan yang kurang baik, disimbolkan dengan melemparkan batu dari tubuh kita yang kita pegang, supaya apa? Maknanya agar diri kita itu terlepas dari sifat yang buruk. Tuh alasan kenapa melempar batu. Ya. Terus apakah wajib mencium batu Hajar Aswad? Jawabannya tidak. Tidak wajib untuk Islam itu mencium batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad itu pernah dicium Nabi, Bang. Pernah dicium Nabi karena umat Nabi Muhammad ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi, maka kami pun ikut menciumnya. Andai Nabi tidak pernah cium batu itu, kami juga nggak ikut cium. Makanya sahabatnya ngomong, hai batu Hajar Aswad, kalau kamu tidak aku lihat dicium Nabi, aku nggak akan cium kamu, kata sahabatnya. Kamu itu batu yang tidak memberikan manfaat dan tidak juga membuat mudarat, tidak membuat celaka gitu. Jadi yang namanya cium batu itu tidak diwajibkan juga untuk umat Islam keseluruhan, Bang. Hanya yang mampu melaksanakan aja ke sana. Gitu. Apakah setelah dia tidak dapat mencium batu ke Makkah, dia bukan Islam atau berdosa? Kagak. Tetap dia Islam dan tidak berdosa kalau tidak cium batu itu. Jadi itu bukan wajib, Bang. Abang hanya mendengar tuduhan-tuduhan orang di luar agama Islam yang membenci agama Islam. Jadi cium batu tidak wajib. Terus kencing unta bukan untuk umat Islam perintahnya. Agar Anda tahu ceritanya gitu secara singkat. Ya Bang ya. Gitu. Tidak pintar, orang tidak pintar, tapi saya di sini kan cari duit. Iya toh, makanya saya minta aja. Kalau Abang, tidak masuk akal, oke, tidak apa-apa, saya minta maaf. Itu kita saling melengkapi satu sama lain. Saya tidak marah Pak Ustadz. 100% saya tidak marah. Saya tidak seperti dia teman-teman. Kita omong habis, yang satu bilang omong habis, kita bertengkar. Kita tidak mana duit. Kita saling mengerti satu sama lain. Boleh nggak Bang saya tanya balik? Kalau saya tanya balik, kalau saya mampu, oke, saya omong. Kalau saya tidak mampu, saya angkat tangan bahwa ini saya punya kemauan sampai di sini aja. Itu aja kan. Sering kan baca Bibelnya? Kalau dulu saya di Timor Leste, di negara saya harus hari Minggu saya ke gereja. Dan Senin sampai Sabtu kita kerjanya full. Tapi satu hari kita harus ke gereja. Apa itu pastor yang omong itu apa, kita harus terima. Baik Bang. Boleh saya nanya ya? Bisa. Bang, bisa. Kalau ini kitab Anda ya. Ini Alkitab, kitab Anda. Tapi saya bukanya di HP ya. Boleh? Ya. Boleh. Kalau nggak percaya saya bukakan, dia sama masalahnya gitu. Saya mau tanya yang ini Bang, ya. Perihal tentang masalah yang ini nih, ya. 2 Raja-Raja 18 nomor 27. Oke? Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan nya, tahinya, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Nah, ajaran minum air kencing dan kotoran sendiri itu ada di Kristen awalnya, Bang. Pertanyaan saya, apakah sudah dilakukan oleh umat Kristen? Minum kencingnya sendiri dan kotorannya sendiri gitu.
Sudah habis? Ini. Sudah habis? Ini Sudah dulu. habis? Soalnya ada 2 pertanyaan Bang nanti sama Batu. Oke. Minum apa itu? Minum kencing sama Kotoran sendiri. ya Di Kristen sendiri. itu. Oke, Kristen ya, oke. Ini kalau Nih saya, bukankah juga nih kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. kalau menurut saya, pribadi saya ya, saya orang Katolik ya. Saya belum pernah lihat dengan 4 mata bilang, oh saya minum kencing onta kak, kencing apa ke, berak ke, ini saya belum lihat dengan 4 mata. Itu saya jujur, saya orang Katolik. Itu aja. Lalu gimana ini? Ini itu- nggak dikerjakan di Kristen gitu. Tapi belum ada apa itu matanya sendiri, lihat sendiri. Tapi kan ada ada buktinya, video ada atau enggak? Seperti yang teman-teman orang Islam ya. Contohnya lempar batu, ada video, unta, cincin, oke. cincin kan, ada video. Tapi kan Kristen hanya begini aja kan, orang tidak paham. Ya orang Gini Bang. ini tidak ada buktinya, tidak ada evidensinya, orang tidak percaya. Baik. Itu kata. Baik, gini Bang, masalahnya gini. Masalahnya cium batu itu nggak ada di Al-Quran kami, nggak ada. Kencing unta Ya, itu nggak ada juga di Al-Quran kami, nggak ada. Itu kan cuma di hadis. Nah, sedangkan minum kencing sendiri sama tai sendiri itu ada di kitab Anda sendiri, kitab suci Anda. Tidak percaya. Saya tidak percaya menurut saya. Saya tidak percaya. Abang udah nggak percaya dengan kitab Kristen lagi gitu. Iya, bukan saya tidak percaya, tapi di dalam hati saya belum pernah lihat dengan 4 mata begini, Kak Ustaz. Betul, demi Tuhan. Saya tidak. Ini isi kitab abang loh, masa nggak percaya? Iya betul, betul. Tapi kan saya belum lihat dengan 4 mata. Iya, toh Kak. Waduh, tiba-tiba nggak percaya Bibelnya, abang nggak percaya kitabnya tiba-tiba. Bukan saya tidak percaya Alkitab saya ya, tapi saya belum ada apa evidensinya. Tapi kan ya Alkitab itu saya percaya. Kenapa saya tidak percaya? Ini saya punya Alkitab. Kenapa saya tidak percaya? Ya. Tapi ada buktinya atau belum? Gini, Bang. Kak Edis tunjuk itu. Baik, Seperti baik. tunjuk itu. Jadi gini Bang, ya. Jadi gini, saya udah diskusikan sama Edis. Ini kan ada di kitab kamu, ya. Kalau udah ada di kitab, maka kan namanya pelajaran, kan gitu. Pelajaran Ya, tapi- untuk hidup. Tapi ada videonya seperti Kak Edis putar di apa itu di TikTok, ada atau enggak? Contohnya ya. Bentar. Orang Itu kan Islam, kalau Abang. iya, harus Bentar, ada. saya belum selesai. Oh, Saya belum selesai. Gini. Untuk masalah minum kencing unta tidak ada di Quran. Untuk masalah cium batu tidak ada di Quran, tidak ada di kitab kami. Masalahnya kan dari tadi kata saya di kitab Kristen ada makan dan minum kencingnya sendiri, kan gitu. Ya, buktinya gimana, Kak? Buktinya Nah, gimana? jadi gini. Harus Jadi bukti gini. dulu, Kakak. Saya Jadi menghormati, kita saya menghormati. gini, Kakak. Tapi abang kalau betul. bukti ada enggak? Gini, Bang, namanya kita beragama itu kan dari kitab. Kalau bukan dari video. Jadi abang nanti gini. Kata abang nggak ada videonya nih. Orang makan dan minum kencingnya sendiri dalam Kristen kan kayak gitu, nggak ada videonya. Tapi ada di kitabnya gitu loh, Bang. Iya, tapi Nah. di bagian Muslim punya kan ada video begini. Tapi Ya begini- itu nggak apa-apa video, karena Muslim Iya, Muslim ada itu buktinya. Kalau tidak saya beriman buktinya kan dengan tidak video, percaya, Bang. Kita tidak Bang, percaya. Bang, Ada videonya, Bang, Muslim ini itu, begitu. Bang, Muslim itu tidak beriman dengan video. Muslim itu beriman kepada Al-Quran, kitab suci. Gak ada di kitab suci kami kencing unta. Tidak ada di kitab suci kami batu hajar aswad yang dicium. Nah, yang ada itu kayak gimana nih di Kristen? Di dalam kitab sucinya ada minum kencing sendiri dan makan tai sendiri.
Apakah sudah dilakukan umat Kristen yang ada di kitabnya gitu loh? Ya, menurut saya, ya Pak Ustadz, saya menghargai kamu, menghargai Pak Ustadz karena Pak Ustadz punya umur bukan seperti saya tetap hormat, saya panggil kakak lagi karena saya menghargai kakak, bukan saya takut dengan kakak, bukan begitu, kita saling menghargai satu sama lain, itu aja, itu prinsip saya. Itu aja. Tapi orang mati saya tidak peduli ABC, saya tidak peduli. Yang penting apa yang saya tanya dan kita omong baik-baik begini aja. Yang lebih bagus iya, Bang. aja Kak Ustaz. Begini aja Kak Ustaz. Saya minta persatu aja. Saya tidak marah. Kak Ustaz juga tidak marah dengan saya. Kita saling mengerti satu sama lain. Begini aja. Kalau bisa TK aja sama Kak Edis TV itu lebih enak. Jangan seperti kami dia. Udah. Gini. Berarti Anda nggak tahu. Sabar Bang, sabar. Saya sama Edis TV udah. Itu kata Edis TV adalah pelajaran hidup yang ada di kitabnya. Ya namanya pelajaran berarti dilakukan. Untuk apa? Untuk hidup kita. Makanya sudahkah Kristen itu minum kencingnya sendiri dan tainya sendiri gitu? Karena ajaran minum air kencing itu lebih duluan ada di Kristen gitu loh Bang. Maksud saya, ngapain abang mikirin kencing unta? Sedangkan di Kristen lebih duluan ada ajaran minum kencing sendiri gitu loh maksud saya gitu. Ada fakta atau tidak? Ada atau enggak? Saya minta aja. Lah ini kan udah terjadi di kitab abang. Iya betul, saya Bang, paham. Kalau gini, abang cari video kan gini. Ya. Saya udah bilang iman kita itu Bang tidak bisa didasari oleh video. Nah, tapi iman kita itu didasari dengan kitab. Iya betul, saya percaya Kakak Ustadz, saya respect ya toh. Makanya saya tidak tahu, saya tanya. Tapi dia bilang orang Kristen minum onta, kencing, bikin segala macamnya. Tapi ada buktinya atau enggak? Seperti kakak Ustadz Muslim. Tapi bilang ada lempar batu, minum onta, ada videonya. Ya sekaligus orang Islam, teman-teman Islam saya menghargai. Kita saling menghargai satu sama lain. Tapi agamanya beda-beda. Kenapa kok 75% ganti Tuhan lagi? Itu kan ada kesalahan. Dan ada kesalahan di dalam lingkungan kita itu. Kita harus tahu, begini begitu. Tapi menurut saya ya, kakak Ustaz saya respect. Tapi saya tidak pintar seperti kakak Ustaz. Nih. Saya ada satu video nih, udah dibahas lama nih. Nih, ya oleh siapa nih? Oleh Lois Prasetyo. Perintah makan tai dan minum kencing sendiri. Tuh, dalam Kristen tuh. Videonya nih, ya, ini Kristen dia. Lois Prasetyo ini. Tuh, dibahas tuh. Ya. Oke. Dia udah bahas 5 tahun yang lalu ini video nih. 6 tahun yang lalu. Tuh. Oke, saya percaya, nggak apa-apa. Dan saya tidak pintar, saya tidak pintar seperti Kak Ustadz sama kakak saya Nandar sama yang lain, sama saya punya kakak yang Edis, RK. Saya tidak pintar sama mereka. Saya itu orangnya nol besar bukan nol kecil. Tapi saya minta aja begini aja. Ya kita saling menghargai satu sama lain. Oke. Itu lebih penting. Bang, itu aja. Bang, saya tidak sudah marah, saya nggak tanya kencing lagi udah. Ya nggak tanya